Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini adalah lanjutan dari video pertama. Ini adalah video cara optimasi offline ya. Pengalaman saya di dunia digital memberikan pengetahuan bahwa sebenarnya sebesar apapun budget iklan kita, akan ada orang-orang yang tidak tersentuh. Jadi masyarakat itu lapisannya banyak. Nah, ada lapisan-lapisan yang tak tersentuh online. Jadi walaupun kita aktif promosi online, tetap kita juga harus melakukan promosi offline. Selain itu juga, kenapa cara offline ini saya dahulukan? Karena cara offline ini lebih mudah untuk dieksekusi, lebih mudah untuk kita melaksanakannya. Jadi lebih satset gitu. Jadi saya dahulukan ketimbang online-nya. Jadi bukan berarti kita harus memilih salah satu. Kita mainkan semuanya, offline dan online kita mainkan semua. Tapi khusus pada video ini kita akan fokus di cara offline-nya. Nah, offline di sini kita bicara funneling sebenarnya. Funneling itu coba bayangkan kayak corong. Corong tuh gini. Jadi besar di atas, mengecil ke bawah. Jadi ada angka 1, 2, dan 3. Artinya di funneling itu ada 3 misinya. Satu, membuat orang yang tidak tahu jadi tahu. Orang yang tahu itu jadi tertarik atau kepengen. Yang ketiga baru yang sudah kepengen tahu benefitnya melakukan tes. Jadi sebenarnya kita melakukan promosi offline itu goalnya cuma di nomor satu, yaitu bagaimana biar orang itu tahu kalau kita ini promotor Steven. Itu sebenarnya goalnya. Jadi hanya sampai di situ saja sebenarnya kita sudah sukses melakukan promosi. Soal nomor 2 yang membuat mereka tertarik, mereka memutuskan, itu punya journey masing-masing. Jadi kita hanya berfokus memperbesar trafficnya, bagaimana sebanyak mungkin orang tahu bahwa kita ini promotor Steven. Jadi ketika mereka siap untuk tes, mereka tahu harus kemana. Itu tadi saya bilang, journey orang untuk melakukan tes Steven itu panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau pendek, dia tahu, oh ada tes Steven ya, dia langsung tes. Dia langsung saat itu juga memutuskan untuk tes. Tapi ada juga yang journey-nya panjang. Dia sudah lama tahu, dia sudah tahu ini manfaatnya apa, tapi belum ada kebutuhan, belum ada keinginan. Tapi ketika itu muncul, mungkin anaknya sudah agak besar, dia merasa butuh mengetahui lebih banyak tentang sifat-sifat anaknya, baru dia muncul keinginan, kebutuhan itu tiba-tiba ada. Dan ketika itu muncul dan dia siap untuk tes, dia tahu harus kemana. Dia akan menghubungi Anda. Kenapa? Karena sebelumnya sudah Anda tanamkan bahwa Anda ini promotor Steven di daerah tersebut. Jadi goalnya tadi adalah bagaimana agar orang tahu bahwa kita promotor Steven. Jadi ini alat tempur utamanya ada 2 sebenarnya. Satu brosur, kedua banner roll up yang seperti ini ya. Jadi ada yang namanya X banner, ada yang roll up. Nah, saya lebih memilih atau menyarankan teman-teman memilih yang model roll up. Jadi ada besinya sendiri, jadi dia lebih tahan kalau ditiup angin. Juga penampilan juga lebih elegan ya, kayak lebih proper, lebih kokoh gitu. Ketimbang cuma X banner yang pakai kawat kayak gitu. Memang lebih murah tapi kayak lebih ringkih gitu. Nah, di sini ada 2 jenis banner ya, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, kalau untuk teman-teman, saya sarankan dahulukan yang biru, karena yang biru itu lebih lengkap informasinya. Jadi kalau orang lihat sudah ada penjelasan di situ, apa itu Steven, manfaatnya dan segala macamnya. Yang kedua adalah brosur. Ini wajib banget kita print banyak ya. Saya biasanya print satu rem tuh 700 ribuan. Jadi satu lembar kayak gini itu senilai 1.000 rupiah, 1.000 rupiah lah. Ada 2 jenis, kalau di grup itu di share desainnya, ada yang satu lembar, ada yang lipat 3 gini. Saya sendiri suka yang lipat 3 gini, kayak lebih praktis saja. Jadi orang terima dia ada bukanya gitu. Nah, terus di sini kalau kita baca sudah komplit banget ya. Kenapa brosurnya penting sekali untuk kita print banyak? Karena inilah senjata kita ya. Jadi kemanapun kita pergi, wajib kita bawa. Jadi
kita naik Grab, kita tinggalkan di mobil, kita nonton di bioskop, kita tinggalkan di meja, kita makan, kita tinggalkan, kemanapun kita pergi, ini kita bawa. Karena ini bukan seberapa penting yang nerima, bukan siapanya, tapi ini akan berjalan. Dalam artian brosur ini akan berjalan dari satu tangan ke tangan yang lain. Dalam artian mungkin Anda bagikan ini ke satu orang, orang itu terima, ditaruhnya di rumahnya, terus keluarganya baca. Kita nggak tahu siapa yang baca itu lagi tertarik, tapi dengan tersebarnya ini ke banyak tempat, kemungkinan terbacanya lebih tinggi. Jadi satu brosur ini bisa berjalan jauh sekali gitu, bukan berhenti di satu orang. Mungkin dia terima atau dia jatuh, ditiup angin di mana gitu. Jadi umurnya panjang, jadi nggak ada ruginya kita print banyak-banyak. Jadi memang kita memperbesar channelnya ya. Jadi satu orang itu kan dapat informasi dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang tertangkap panca inderanya. Jadi kalau dia lihat brosur, lalu dia lihat juga iklan kita online, dia kayak dikepung. Jadi dia sudah tertanam di otaknya. Jadi Anda tuh jadi top of mind dia. Itulah misi dari promosi ini ya. Bagaimana kita menjadi top of mind. Jadi ketika mereka siap, dia tahu menghubungi siapa. Jadi balik lagi ke wilayah ya, wilayah kekuasaan saya bilangnya. Jadi Anda harus menguasai wilayah itu. Jadi semua orang di wilayah itu tahu Anda tuh promotor Steven ya, itu aja. Itu misi pertamanya. Jadi beberapa tips yang bisa saya bagikan, yang juga saya lakukan adalah kita harus memperbesar jangkauannya. Satu yang saya lakukan, titip ke ibu-ibu Yakul ya. Kenapa? Karena ibu-ibu Yakul itu kan punya langganan, dan kebiasaan langganan itu orang-orang komplek ya. Yang mana orang-orang komplek ini adalah target market yang pas untuk Steven ya. Secara ekonomi mereka mampu. Orang yang beli Yakult tuh peduli biasanya dengan kesehatan, peduli dengan anak. Itu sesuai dengan personanya klien Steven ya. Jadi biasanya saya titipkan sekitar 50 lembar, kasih uang juga ke bibi Yakultnya. Dia seneng sekali. Jadi dia dapat tambahan, kita juga terbantu dengan tersebarnya brosur kita ke target market yang sesuai. Hal yang sama saya juga lakukan kepada mas-mas sari roti. Sama, mas-mas sari roti juga kan target marketnya orang-orang yang menengah ke atas yang beli sari roti biasanya kan, ke komplek yang punya langganan. Jadi titipkan berapa brosur, berapa puluh brosur, kasih uang gitu. Jadi dia senang, kita juga terbantu. Jadi bibi Yakult, sari roti, sama tukang parkir yang jaga di parkiran itu juga bisa. Jadi titipkan brosur, nanti dia bagikan. Walaupun tidak semuanya mau ya, tapi coba aja tawarkan. Mungkin bisa, mungkin tidak ya, coba aja. Di bibi Yakult, sari roti, sama tukang parkir itu bisa untuk kita sebarkan brosur. Selain kita juga bawa ya kemana-mana. Saya juga kalau habis ngeprint sertifikat itu saya selipkan juga brosurnya. Itu tadi saya bilang, kalau brosur itu berjalan, kita nggak tahu siapa saja yang bacanya. Mungkin saja dengan orang itu baca, dia jadi tertarik. Jadi semakin banyak kemungkinan untuk calon-calon klien baru yang mau tes ke kita. Kedua, itu banner yang warna biru itu modal juga tuh. Jadi kita bisa buka kayak stand dadakan gitu, dimana orang ngumpul, misalnya di tempat olahraga. Ada di kota-kota itu biasanya tempat olahraga khusus ya, lapangan atau jogging track. Itu kita parkir aja, buka standnya, kita bagi-bagi brosur juga. Nah, tipsnya untuk biar brosur kita dibaca orang, nggak langsung dibuang, itu saya kasih tahu caranya ya. Jadi brosurnya ini kita tempel ke botol minum yang 600 ml ya. Kasih double tip aja gitu, kita bagikan minum tapi ada brosurnya. Itu kalau teman-teman tahu, harga satu botol minum itu kalau yang mineral itu cuma 2.000.
Jadi satu dus gede itu isinya 24, harganya 50.000. Jadi satunya sekitar 2.000. Atau mereknya lebih murah kayak Alpha One, saya nggak tahu ya merek-merek daerah teman-teman beda-beda. Ada minum lokal yang lebih murah, yang harganya sebenarnya kalau kita beli satu kardus itu cuma 1.000-an jadi satu botol itu. Jadi bukan 5.000, 5.000 sudah di warung ya. Kalau kita belinya langsung di grosiran, satu dus itu cuma jatuhnya satu botol itu cuma 1.000-an. Di plus sertifikat 1.000, jadi kita tuh bagi-bagi sudah 2.000-an aja. Itu sangat relatif murah ya untuk biaya promosi ya. Jadi orang juga senang dapat minum, dia kemungkinan akan baca karena ada minumnya, nggak langsung dibuang, minimal dia simpan atau bawa ke rumahnya gitu. Itu lebih efektif. Jadi logikanya memang enaknya Stevie ini tuh kita punya margin yang besar ya. Saya pribadi kan kasih harga personal itu 650.000. Jadi saya kalau satu tes orang klien personal itu margin saya 500.000. Bayangkan 500.000 untuk satu klien. Kalau kita nyebar ini aja, anggaplah habis 500.000 dengan tersebarnya 1.000 brosur, 1/1000. Wah, itu worth it banget ya. Jadi closing satu aja sudah menutup biaya promosi ini, apalagi berkali-kali lipat karena umurnya panjang kan brosur itu, sampai dia rusak, sampai dia tidak terbaca lagi. Pokoknya selama dia masih terbaca, dia masih punya kesempatan untuk dibaca orang. Jadi itu tadi ya, print brosur yang banyak, sebarkan dimanapun kita berada. Terus kita minta bantuan mas-mas sari roti, ibu Yakult, tukang parkir, dan banyak lagi. Mungkin teman-teman ada ide lain ya, seperti buka stand di tempat olahraga ya, karena orang-orang yang olahraga itu memang orang-orang yang peduli pada kesehatan, dan biasanya orang tersebut sangat aware sama parenting dan lain-lainnya. Jadi secara kemampuan juga mereka finansialnya bagus, biasanya mampu untuk tes Stevin. Selain itu juga kita bisa kerjasama meletakkan banner kita di tempat-tempat khusus gitu. Kalau saya kemarin tuh sudah nanya-nanya di kolam renang, biasanya tiap komplek fasilitas umumnya tuh ada kolam renang. Nah, biasanya setiap hari itu kolam renang itu ramai, didatangi oleh orang tua dan anak-anak ya. Itu bisa kita titipkan banner kita yang warna biru itu plus brosurnya. Kalau kemarin saya tanya di kompleks sebelah yang punya kolam renang itu, mereka mintanya 500.000 sebulan. 500.000 sebulan bagi saya itu bukan harga yang mahal ya, harga yang wajar. Jadi dengan traffic kolam renang yang tinggi, 500.000 itu jadi murah. Jadi closing satu saja itu sudah nutup biayanya. Jadi kita pasang banner itu di pintu masuknya, terus kita titipkan juga brosur. Itu bagian dari promosi offline kita. Di kolam renang, tiap komplek ada kolam renang. Sama tempat-tempat kursus kayak Kumon, CLC, Global Art. Pokoknya tempat-tempat les, tempat kursus di kota dekat-dekat tempat itu situ bisa semua kita ajak kerjasama. Tanya aja, kalau saya mau nitip banner di sini, caranya gimana? Kalau bayar berapa? Titip bannernya, titip brosurnya. Itu nanti orang tua murid akan lihat, akan tertarik. Dia minimal dia tahu bahwa dekat sini ada tes Stevin, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Karena banyak, bahkan kami yang sudah 4 tahun di Palembang ini, orang-orang yang tes, dia ngerasa sudah ada ya di Palembang ya. Saya tahunya cuma di Jakarta. Loh, bayangkan promotor Palembang tuh banyak, dan kami sudah 4 tahun, dan dia baru tahu bahwa ada Stevin loh. Jadi ada memang lapisan-lapisan orang yang nggak tersentuh itu. Nah, kita kalau yang jadi yang pertama yang mereka tahu, jadi top of mind. Jadi mereka tahu, Stevin itu ke Mas Asep, Stevin itu ke Farah, Stevin itu Stevin Brain. Jadi Stevin Brain itu kayak jadi top of mind dia. Kalau bukan Stevin Brain, bukan Stevin rasanya ya. Kayak gitulah. Jadi memang tugas kita tadi harus menyebarkan itu secara offline ya. Berikutnya setelah ke tempat les, ke kolam renang, bisa juga ke kantin-kantin sekolah. Itu juga bagian dari kita
pendekatan kita ke sekolah. Biasa di kantin-kantin sekolah negeri atau swasta, biasanya ibu kantinnya tuh mau gitu, kita titipin, kita tanya kalau ada biayanya berapa, mereka nggak akan nolak kok. Orang yang cuma nempelkan brosur aja tuh nggak bayar, mereka bisa aja kasih spanduk gitu, rokok segala macem, nggak bayar mereka tuh. Kalau bayar pun paling berapa. Kita yang memang lah positif ya, memang cocok dengan pendidikan ya, kenapa malah takut ya? Orang jualan rokok aja berani, kita masa nggak berani promosi gitu. Itu jadi mainkan semuanya, modalnya brosur sama banner tadi ya. Oh iya, ini saya punya seragam ya, seragam Steven. Ini saya cetak sendiri. Kalau teman-teman mau bisa cari, namanya City Tag ya. Biasanya di tiap kota besar ada City Tag. Jadi kita pesan bajunya plus desainnya, kirim, mereka cetak bisa satuan. Kalau ini saya bikinnya 75.000 saat ini. Saya punya 5 baju yang kayak gini sama semua. Jadi pergi kemana pakai ini, bikin acara pakai ini. Istri saya coba ganti warna lain, tapi saya mau signaturenya putih gitu, semua bajunya putih. Jadi nggak pusing-pusing lagi kalau mau kemana pun pakai baju ini gitu. Simple, saya orangnya minimalis. Jadi balik lagi tadi, cara offline tadi senjata kita brosur sama banner. Jadi visinya memang bagaimana kita menjadi top of mind. Jadi orang tuh tahu bahwa di daerah ini, di kota ini ada Steven, dan promotornya adalah kita. Karena kita duluan menyebarkan itu, dia duluan tahu kita. Jadi ketika kapanpun dia siap ingin tes, dia menghubungi kita. Itu adalah goalnya gitu ya. Jadi soalnya kapan dia mau tesnya berapa, itu nanti masuknya kepada flywheel ya, yang akan kita bahas di video berikutnya. Kalau untuk sekarang kita selesai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.